Takeshi Choswandi with NPM 2541170 from Management A25. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu konsep paling mendasar dalam dunia akuntansi, yaitu persamaan dasar akuntansi. Persamaan ini merupakan pondasi dari semua kegiatan pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Dengan memahami persamaan dasar ini, kita akan bisa menelusuri bagaimana setiap transaksi memengaruhi posisi keuangan sebuah perusahaan. Persamaan dasar akuntansi menggambarkan hubungan antara tiga unsur penting dalam laporan keuangan, yaitu aset, kewajiban, dan modal. Bentuk dasarnya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Artinya, seluruh harta yang dimiliki perusahaan selalu berdasar dari dua sumber utama, utang kepada pihak lain atau modal dari pemilik. Dengan kata lain, setiap aset perusahaan pasti dibiayai oleh seseorang, baik kreditur maupun pemilik perusahaan. Selanjutnya kita bahas satu persatu komponennya. Pertama, aset. Aset adalah semua sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Contohnya adalah kas, piutang, perlengkapan, peralatan, kendaraan, dan gedung. Kedua, kewajiban. Kewajiban adalah utang atau tanggungan perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar pada waktu tertentu. Contohnya, utang usaha, utang bank, dan utang gaji. Ketiga, modal atau owner's equity. Modal adalah hak kepemilikan pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Modal bisa bertambah karena adanya investasi baru atau laba, dan bisa berkurang karena penaikan pribadi atau kerugian. Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh sederhana penerapan persamaan dasar akuntansi. Transaksi pertama, pemilik usaha bernama Budi menyetor uang tunai sebesar 10 juta rupiah untuk memulai usaha. Pertamanya, persamaannya menjadi aset berupa kas 10 juta rupiah dan modal juga 10 juta rupiah. Transaksi kedua, perusahaan membeli perlengkapan senilai 2 juta rupiah secara tunai. Kas berkurang 2 juta, perlengkapan bertambah 2 juta, tetapi total aset tetap 10 juta rupiah. Transaksi ketiga, perusahaan membeli peralatan senilai 5 juta rupiah secara kredit. Persamaannya menjadi aset terdiri dari kas 8 juta, perlengkapan 2 juta, dan peralatan 5 juta. Dari sisi lain, kewajiban bertambah 5 juta dan modal tetap 10 juta. Total aset 15 juta sama dengan total kewajiban dan modal 15 juta. Keseimbangan ini menunjukkan bahwa prinsip dasar akuntansi selalu terjaga. Setiap transaksi keuangan selalu memengaruhi minimal 2 akun, namun tidak pernah mengubah keseimbangan persamaan akuntansi. Sebagai contoh, ketika perusahaan menerima pendapatan tunai sebesar 1 juta rupiah, kas naik dan modal juga naik. Jika perusahaan membayar biaya listrik sebesar 300 rupiah, kas turun dan modal ikut turun.
ketika pemilik mengambil uang pribadi sebesar Rp500, kas turun dan modal juga turun. Dari contoh ini kita bisa lihat bahwa meskipun setiap akun berubah, keseimbangan antara aset, kewajiban, dan modal tetap terjaga. Persamaan dasar akuntansi juga menjadi dasar dalam proses pencatatan di buku jurnal. Setiap transaksi dicatat menggunakan prinsip debit dan kredit, di mana jumlah debit harus selalu sama dengan jumlah kredit. Dengan sistem ini, akuntan dapat menjaga agar setiap perubahan pada aset, kewajiban, dan modal tetap seimbang. Inilah yang disebut sistem pembukuan berpasangan atau double entry system. Persamaan dasar akuntansi memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, menjadi dasar dari semua pencatatan transaksi keuangan. Kedua, membantu memantau keseimbangan posisi keuangan perusahaan. Ketiga, menjelaskan asal sumber pendanaan dari setiap aset. Keempat, memudahkan penyusunan laporan keuangan yang akurat. Dan kelima, meningkatkan keandalan serta transparansi informasi keuangan. Tanpa memahami persamaan dasar akuntansi, seseorang akan kesulitan memahami seluruh siklus akuntansi. Persamaan dasar akuntansi juga menjadi jembatan menuju penyusunan laporan keuangan. Aset, kewajiban, dan modal membentuk laporan posisi keuangan atau neraca. Pendapatan dan beban yang memengaruhi modal akan muncul di laporan laba rugi. Perubahan modal pemilik, baik karena laba atau rugi maupun penarikan pribadi, akan terlihat di laporan perubahan modal. Dengan kata lain, setiap angka dalam laporan keuangan berawal dari persamaan dasar akuntansi. Itulah sebabnya konsep ini disebut sebagai inti dari seluruh sistem akuntansi. Nah, itulah pembahasan lengkap tentang persamaan dasar akuntansi, mulai dari pengertian, komponen, contoh transaksi, perubahan, hingga kaitannya dengan laporan keuangan. So, thanks for watching. I hope this explanation about accounting equation is useful and easy to understand for all of you guys. See you in the next video.